Francesco Pio Esposito menutup musim pertamanya bersama tim utama Inter Milan dengan pencapaian membanggakan. 10 gol dalam 50 penampilan secara keseluruhan. Sebuah angka yang mencerminkan kepribadiannya yang terus berkembang dan masa depan yang semakin cerah bersama Inter. Gol ke gawang Bologna di pekan terakhir Liga menjadi penutup yang ditunggu-tunggu oleh sang penyerang setelah beberapa pekan penantian. Gol ini sudah saya tunggu cukup lama karena saya lebih cepat mencapai angka 9, tapi yang ke-10 tak kunjung datang, ungkapnya. Pencapaian ini sangat berarti bagi pemain kelahiran 2005 tersebut yang mencetak 7 gol di Serie A, 2 gol di Liga Champions, dan 1 gol di Coppa Italia, meski sempat mengalami beberapa masalah fisik di penghujung musim. Klub Inter pun merayakan sang pemain muda dengan unggahan khusus. Bagaimana cara merayakan 50 penampilan dengan seragam Inter? Cukup dengan mencetak gol. Selain itu, sebuah konten lain diterbitkan bersama Lautaro Martinez dengan tulisan, "Kami sangat menyukai duet ini." Lautaro Martinez menjadi salah satu sosok panutan bagi Esposito muda sepanjang musim ini. Kapten asal Argentina itu mengambilnya di bawah bimbingannya sejak hari-hari pertama pramusim, mendampingi perkembangannya di dalam maupun di luar lapangan. Langkah ini juga didukung penuh oleh Christian Cifu yang sejak awal mempercayai bakat sang striker. Kepercayaan itu terbayar lunas oleh Esposito yang diyakini akan terus menjadi bagian inti dari proyek Inter untuk waktu yang panjang. Meninggalkan lapangan setelah pertandingan terakhirnya musim ini, Lautaro Martinez menyempatkan diri menyapa pelatih Vincenzo Italiano dan Christian Cifu, lalu berterima kasih kepada para supporter. Semua itu dilakukannya dengan ekspresi yang tetap serius dan fokus hingga detik terakhir, sebagaimana dicatat oleh La Gazzetta dello Sport. Tatapannya adalah tatapan seorang Toro yang terus membara bahkan di laga penutup Serie A. Ia ingin menghormati pertandingan itu sepenuhnya meski laga tersebut sudah tidak lagi memiliki arti apapun bagi klasemen. Sang kapten tidak meninggalkan kapal lebih awal dari yang seharusnya. Dalam permainan tetap atau ganda, Lautaro memilih untuk menggandakan, bahkan kini berniat melipat 3-kan. Setelah meraih doblete bersama Inter, kini sasaran berikutnya adalah Piala Dunia, yang tinggal 19 hari lagi dari laga Bologna versus Inter itu. Berbeda dengan beberapa pemain lain yang meninggalkan tim lebih awal karena kondisi fisik yang belum 100%, Lautaro memilih untuk tetap bertahan hingga laga terakhir Serie A. Memang ia tidak berhasil memangkas jarak dengan Altobelli dan Meazza dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Inter. Bahkan ia justru menjadi bagian dari momen yang kurang menguntungkan ketika sentuhan kecil dan tidak disengajanya berbuah gol Pobega. Namun laga tersebut bukan gambaran dari musim luar biasa yang telah ia jalani. Para pendukung Inter tidak akan melupakan kehadiran sang kapten di lapangan hingga menit terakhir. Kini Lautaro harus fokus pada pemulihan penuh sebelum Piala Dunia. Ia akan datang ke turnamen itu dalam kondisi segar, siap tempur dan penuh semangat. Inter menjadi bahan bakar bagi Argentina, dan begitu pula sebaliknya. Sebab setelah gelaran di Amerika pada bulan Agustus, ia akan kembali mengenakan seragam Nerazzurro dengan satu misi baru, merebut Scudetto lagi sebagai kapten. Beberapa hari yang lalu, Liga Serie A resmi memilih Federico Di Marco sebagai pemain terbaik musim 2025-2026. Hanya beberapa jam setelah penghargaan itu diumumkan, Di Marco seolah membuktikan layaknya pilihan itu dengan mencetak gol indah melalui tendangan bebas yang membuka skor dalam laga seru di Stadion Dal Ara melawan Bologna. Gol ketujuhnya di musim ini semakin mempertegas musim luar biasa yang dijalani Dimas, yang juga mencatatkan rekor assist terbanyak di Serie A musim ini. Pencapaiannya bahkan terlihat lebih mengesankan jika dibandingkan dengan para bek di 5 liga top Eropa. Dalam 20 musim terakhir, Di Marco adalah bek dengan kontribusi gol terbanyak dalam satu musim. Totalnya kini mencapai 24 kontribusi, terdiri dari 7 gol dan 17 assist, melampaui catatan Grimaldo yang pada tahun 2024 berhenti di angka 23 dengan 10 gol dan 13 assist. Di Marco sangat penting bagi Inter, dan Inter pun sangat berarti bagi Di Marco. Maka tidak mengherankan jika menurut informasi yang dihimpun Corriere dello Sport, perpanjangan kontrak bisa segera terwujud pada musim panas ini. Raihan doblete musim ini tidak hanya menghapus kekecewaan yang menumpuk setahun lalu, antara gelar Scudetto yang lepas di detik terakhir dan kekalahan di final Munich, tetapi juga memenuhi hati pemain ini dengan rasa syukur yang luar biasa. Terlebih karena ia meraih semua ini bersama klub yang sejak kecil ia cintai. Ia sedang menjalani mimpi dan tidak diragukan lagi ingin terus melanjutkannya. Oleh karena itu, di sela-sela liburan yang sangat layak ia nikmati, tanpa rasa khawatir sedikit pun, ia akan menunggu telepon berdering. Di Marco tidak sabar untuk memperpanjang kontraknya dengan Inter yang saat ini akan berakhir pada 2027.
Memang ada opsi yang membuat Inter tenang dalam hal ini. Namun pencapaian luar biasa Di Marco jelas layak mendapat penghargaan yang lebih. Dan hal itu akan dibicarakan secara langsung sebagaimana lazimnya dalam sebuah keluarga yang baik. Urusan ini akan menjadi tugas utama pihak manajemen klub dan agen sang pemain. Sementara Di Marco sendiri bisa mengisi ulang tenaganya bersama rekan-rekan setimnya. Inter Milan tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk memperkuat lini pertahanan. Musim depan, klub dipastikan kehilangan Acerbi dan Darmian, sementara Carlos Augusto dan Bisek pun berpotensi hengkang jika ada tawaran yang dianggap layak. Penjualan pemain-pemain tersebut diharapkan dapat membiayai sebagian besar aktivitas transfer musim panas ini, sebagaimana dijelaskan oleh Tuttosport. Belum lama ini, Inter telah menjalin kontak dengan Udinese terkait Omar Solet. Bek asal Prancis itu dihargai sekitar 30 juta euro, sementara Inter kemungkinan hanya akan berani menawarkan kisaran 20 hingga 25 juta euro. Selain Solet, nama Muharemovic dari Sassuolo juga masuk dalam daftar incaran. Namun kedua deal tersebut diprediksi tidak akan berjalan mudah. Dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan agen Pastorello yang salah satunya membahas kemungkinan perpanjangan kontrak De Vrij. Tuttosport juga mengkonfirmasi eksklusivitas laporan sebelumnya soal tawaran dari beberapa perantara yang mengajukan nama Ryan Flamingo dari PSV, mantan pemain Akademi Sassuolo yang nilai pasarnya kini ditaksir sekitar 20 juta euro. Namun pemain asal Belanda itu saat ini bukan prioritas utama Inter. Sementara itu, Inter dengan tegas menolak opsi David Alaba yang akan meninggalkan Real Madrid dan telah ditawarkan ke sejumlah klub Italia. Penolakan itu didasarkan pada pertimbangan usia dan besarnya gaji yang diminta. Di tengah semua itu, Direktur Olahraga Ausilio dan Bacin akan terus memantau berbagai profil pemain. Pengetahuan dan keakraban dengan kompetisi Liga Italia disebut sebagai salah satu kriteria penting dalam pencarian pemain baru. Jurnalis Sky Sport Matteo Barzaghi memberikan informasi terbaru mengenai rencana taktik dan transfer Inter Milan usai laga yang berakhir imbang 3-3 melawan Bolonya. Menurut Barzaghi, soal formasi akan tetap menjadi topik utama di musim baru. Dalam laga di Dallara, Christian Chivu mengakhiri pertandingan dengan 4 bek yang memunculkan tanda tanya soal kemungkinan perubahan struktural di tim. Namun, Barzaghi meluruskan arah yang diambil klub. Soal sistem permainan memang jadi pembahasan. Hari ini pun Chivu di akhir laga menutup dengan 4 bek. Ujarnya, meski demikian, setidaknya untuk saat ini, tidak ada niat untuk meninggalkan sistem yang telah digunakan beberapa tahun terakhir. Sebenarnya Inter akan kembali dengan 3-5-2, sejauh yang kami ketahui, itu tetap sistem dasarnya, tegasnya. Inter akan berupaya menambahkan kejutan lebih di lini serang, terutama dalam duel 1 melawan 1. Lewat transfer, akan dicoba untuk menambah setidaknya satu pemain yang mampu melewati lawan dalam kecepatan, baik masuk dari bangku cadangan maupun sejak awal di beberapa laga. Jelas Barzaghi. Tujuannya adalah mengintegrasikan profil pemain berbeda, tanpa merombak identitas taktik tim. Variasi dan solusi alternatif bisa diperkenalkan sepanjang musim berjalan. Namun titik awalnya tetap akan bertumpu pada formasi 3-5-2. Beberapa menit sebelum kick-off laga Bolonya versus Inter Milan, mantan pelatih Inter Andrea Stramaccioni memberikan komentarnya kepada DAZN mengenai kondisi tim dan kemungkinan langkah di bursa transfer. Stramaccioni membuka pembicaraan dengan memuji suasana stadion sebelum masuk ke strategi Inter di pasar transfer. Suasana di Dallara sangat indah. Soal transfer Inter, pemain bisa melewati lawan dengan banyak cara. Bisa dengan kualitas di 16 meter terakhir, bisa juga di lini tengah dengan perubahan kecepatan, ujarnya. Menurut mantan pelatih tersebut, tim membutuhkan penguatan di 2 posisi kunci. Ada 2 prioritas. Saya setuju bahwa kiper berkualitas level Inter akan terlalu mahal. Saya akan memilih Martinez yang tampaknya sudah menyatu dengan kelompok, katanya. Stramaccioni kemudian menegaskan area yang paling mendesak untuk diperkuat. Prioritasnya adalah seorang bek tengah dan gelandang tengah. Ada soal jumlah pemain untuk menjaga level performa tetap tinggi, dan ada soal karakteristik yang dibutuhkan. Di akhir pernyataannya, Stramaccioni menyinggung nama-nama yang beredar dalam radar Inter. Saya mendengar nama Kone dan Curtis Jones. Mereka adalah pemain serupa, dengan kecepatan, mampu melewati lawan, bukan dengan kualitas teknis semata, tapi dengan perubahan tempo, pungkasnya.